menyalakan mobilnya. Alhamdulillah mobilnya masih nyala, berarti penggunaan panel surya di mobil bisa berjalan dengan baik. Itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan Auto Ngapak. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan ridho serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit semoga segera disembuhkan, dan jangan lupa kita tetap bersyukur dalam segala kondisi dan beribadah lebih rajin lagi untuk masa depan yang lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan video tentang bagaimana sistem kerja dari panel surya yang terpasang di mobil Suzuki Carry. Nah, salah satu tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk media informasi bagi teman-teman semuanya bahwa pemasangan panel surya itu juga bisa dilakukan dengan biaya yang murah ya. Kalau mobil yang dimodifikasi menjadi camper van atau mobil yang siap untuk jalan-jalan untuk menjelajah, itu biasanya kan menggunakan panel surya yang besar ya, yang kapasitasnya besar, daya penyimpanannya juga besar. Nah, pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana sistem kerjanya untuk aplikasi panel surya yang sederhana pada mobil Suzuki Carry. Apa saja yang dibutuhkan, kemudian berapa biayanya. Nanti teman-teman bisa mengetahui estimasi harga untuk pemasangan panel surya pada mobil Suzuki Carry. Untuk perlengkapan yang dibutuhkan, yang pertama di situ adalah solar cell-nya atau panelnya yang ada di situ. Saya menggunakan ukuran 20 WP. Ya, teman-teman bisa searching sendiri untuk harga sel solar kapasitas 20 WP. Gitu, dan seperti itu ya. Itu. Nah, kemudian dari panel solar tersebut ini ada kabelnya ya. Kabelnya juga kabel khusus. Ya, silahkan bisa searching sendiri harganya ya, karena saya tidak berani menyebutkan harga karena setiap pedagang itu punya harga yang berbeda-beda, dan tentunya untuk pembelian online jarak juga menjadi salah satu pertimbangannya. Kabelnya dimasukkan ke sini, dari sel suryanya itu masuk ke controller ini. Ya, ini pemasangannya sudah 1 tahun dan ternyata alhamdulillah kita masih normal ya. Masuk ke controller. Controller di sini adalah yang menyaring listrik dari panel surya, kemudian nanti dialirkan ke aki ya. Gitu. Ya, di sini kan ada beberapa lubang ya. Ini lubang input, ada gambarnya min plus ya, jangan sampai kebalik. Kemudian ini adalah outputnya, output dari controller ini. Ini kabel menuju ke aki. Di dalam sana terdapat aki 12 volt. Kebetulan saya ampernya gede itu ya, pakai NS60. Itu NS60 sebenarnya terlalu besar untuk kelas mobil Futura. Tapi karena saya dapatnya udah seperti itu, kita akhirnya menyesuaikan. Nah, dari kabel ini menuju ke aki. Akinya cukup satu saja, tidak usah terlalu banyak. Tidak usah pakai 2 aki. Karena kebutuhannya kita cuma untuk menyalakan kipas ini ya. Hanya untuk menyalakan kipas. Kipasnya ada 4. Karena mobil ini AC-nya mati, kisi-kisinya ada tapi tidak difungsikan. Untuk menyalakan kipas, kemudian menyalakan audio dengan kondisi mesin yang mati. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini di sini tertulis 13,1 volt ya. Dan di sini kedip-kedip berarti menunjukkan bahwa ada aliran listrik yang masuk dari panel surya menuju ke controller. Itu, ini kedip-kedip seperti ini. Nah, ini adalah kondisi aki. Berarti akinya sedang diisi dan kondisinya masih normal, full. Nah, kemudian ini adalah untuk tanda lampu, itu adalah
akinya siap untuk menyalakan aliran listrik. Itu. Salah satu fungsi dari controller ini selain menyaring listrik dari panel surya menuju ke aki, itu juga bisa sebagai indikator atau alat ukur kekuatan daya dari aki mobil yang kita miliki. Itu seperti itu. Nah, sekarang kita buktikan ya. Menyalakan kipasnya dari sini. Kipas belakang nyala, kipas depan nyala. Ya. Nah, ini kan nyala ini. Suaranya kan bisa itu ya. Ya ini. Menunjukkan bahwa kipasnya nyala. Nah, posisi dua kipas nyala di sini masih 13,0 volt. Berarti aman untuk nyetater mobil. Karena untuk nyetater mobil membutuhkan minimal itu 12,5. Ini turun lagi menjadi 12,9. Ya. Karena posisinya memang pancaran mataharinya tidak begitu panas ya. Kita masih pagi. Ini 12,9. Nah, sekarang kita nyalakan audionya. Nah, audio nyala, kita bisa dengar bersama. Ini sambil mendengarkan tadarus Al-Quran biar adem ya. Audio nyala dan di sini posisinya masih 12,9. Maaf, sudah turun lagi 12,8. Ini benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai kurang dari 12,5. Ya. Untuk audionya memang masih sederhana, tidak ada power ya. Karena kita sistemnya asbun alias asal bunyi. Di sini masih 12,8. Nah, sekarang kita coba dengan posisi kipas menyala dengan posisi audio menyala, untuk nyetater masih bisa atau tidak. Kita coba. Baik teman-teman semuanya, posisi di 12,8, kipas depan nyala, kipas belakang nyala, audio nyala. Sekarang kita coba untuk menyalakan mobilnya. Alhamdulillah mobilnya masih nyala, berarti penggunaan panel surya di mobil bisa berjalan dengan baik. Itu seperti itu ya. Kita matikan lagi. Demikian tadi untuk sedikit penjelasan tentang penggunaan panel surya yang terdapat pada mobil Suzuki Carry Futura tahun 94. Nah, buat teman-teman semuanya, kemarin ada beberapa pertanyaan, diantaranya adalah untuk kekuatan panel suryanya berapa WP. Ya, kita pakai 20 WP, harganya murah ya, tidak sampai 500.000. Kemudian untuk kontrolernya itu memang bermacam-macam sekali. Oh ya, ada yang belum saya sampaikan bahwa controller tersebut selain untuk ngecas aki, bisa juga untuk ngecas smartphone ya, karena di situ ada port USB-nya. Gitu. Selanjutnya adalah untuk aki yang digunakan. Kalau di mobil saya itu pakainya NS60 ya, berarti 55 ampere. Padahal standarnya Futura itu adalah 35 ampere. Itu saya tidak tahu sejarahnya memang, karena saya dapat akinya sudah gede, sudah seperti itu. Nah, dan itu bisa berjalan dengan baik, dan saya pemasangan sudah 1 tahun. Bisa cek juga di video-video yang lain yang nanti akan saya yang teman-teman bisa cek juga di deskripsi. Itu ada video pada saat proses pertama kali pemasangannya. Sudah terpasang ya, maksudnya awal pemasangan itu kapan, itu bisa dicek di video-video tentang sel surya yang ada di mobil ini ya. Di video yang lain juga itu ada keterangan tentang ketika uji coba pada saat hujan, pada saat mendung, pada saat sore hari, itu sudah ada videonya semuanya yang teman-teman bisa cek di deskripsi. Untuk biayanya ya, yang diperlukan adalah untuk pembelian WP-nya, pembelian panel surya ukuran 20 WP, bisa searching sendiri di Google. Kemudian ada controller
dan juga ada kabelnya menyesuaikan saja, tapi kalau bisa yang bagus, dan kabel khusus untuk sel surya, bukan kabel listrik biasa. Karena untuk kabel juga nanti kalau tidak sesuai akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, ya bisa terbakar. Untuk kontrolernya itu teman-teman bisa pakai yang 30 ampere. Itu punya saya itu yang pakai yang 30 ampere, dan itu bisa berjalan dengan baik, bisa berfungsi dengan normal, ya. Itu sekian untuk video kali ini, ya. Informasi pemasangan untuk wilayah X Karsiden Banyumas, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otong abang. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komentar yang membangun.